Friends, do you know what weapon is this? That's samurai. No, that's the samurai is like the person who uses it. The name is actually katana. Huh? Katana. Oh, katana. Oh, Oh, katana sword. yeah. I thought it's samurai. Samurai is meaning the person Yeah, that's the person. who do the martial arts. Yeah. Actually, not martial arts, but probably using swords, katana, shields. What is it? So is that katana? I don't know if that katana. Actually, this is a katana. What it looks like? Bro, this is real. Huh? What? Sign. Yeah, that's. Yeah. This is like in the. This one then. They have weapon here. They have gun. Weapon. Oh, wait, I Long think that's weapon. a sword. Revolver. Yeah. Oh. And the sword as well. See, look, buddy. Yeah. Yeah. Oh yeah, There's that's a sword. sword. Oh yeah, they And got this gun. a little gun. So dangerous. Yeah. Wait, I think there's a name there. Yeah. It's kind of hard to see because it's small. Yeah. Hai friends, sekarang kita ada di Museum Bank Indonesia. Hi friends, welcome back to Bensen Timur. Museum Bank Indonesia itu di mana, Bu? Kita lagi ada di kawasan Kota Tua, friends. Jadi, Ben Sanvin lagi liburan nih. Kita mau wisata edukasi. Kita jalan-jalan, liburan sekaligus ada edukasinya. Yuk, Wow. kita lihat ke dalam. Ayo, Friends. ayo. Friends, kita mau beli tiket dulu, friends. Ayo, kita ikut yuk. Berapa tiket? Ini anak-anak ada 2 tahun sudah berbayar, 3 tahun sudah berbayar Oh, iya. Rp5.000. Udah berarti kita berempat. Berempat, tapi Kalau kartu pelajar, dia nggak punya kartu pelajar. iya berarti berbayar. Ya udah. Friends, kita udah beli tiketnya nih, friends. Yuk kita masuk yuk, friends. Satu tiket hanya seharga Rp5.000, friends. Yuk, masuk. Alright, let's go. Let's go, friends. Wow. 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 Nih friends, ada foto-foto bangunan zaman dulu. Macem-macem nih, ada bangunan bekas rumah sakit yang dipakai sama Dejavasche Bank. Nih kantor pusat juga tahun 1910, Ben. Wow. Nih di dalamnya nih ruang kerja. Ruang pelayanan tuh. Iya. Ini di luarnya dulu kayak gini. Bangunannya tapi masih kelihatan bagus ya sampai sekarang kalau kita lihat luar tadi. Nah, ini era tunai di mana dulu kita belum kenal yang namanya transfer pakai digital atau bayar langsung pakai kris, tinggal di tap pakai barcode, belum ada zaman dulu, Benvin. Era tunai masih benar-benar kita harus bayar pakai duit, kita harus sedia duit kemana aja zaman dulu. Sebelumnya tuh, sebelum pakai tunai kita pakai era barter. Era barter kita harus nukerin barang kita untuk dapetin barang lain. Nih bisa lihat kan, kebayangkan zaman dulu Ada statunya mengenai industri industri rempah-rempahan zaman dulu. Ini dia. bumbu dapur senilai emas. Tuh. Rempah Nih, Ben, spin. Nusantara sudah populer sejak ribuan tahun silam, ya kan? Dari Asia Sini. Barat, dari Arab menyanyikan Bumbu dapur senilai emas. Bangsa Indonesia itu terkenal sama rempah-rempahnya. Nah ini friends, bentuknya seperti ini friends. Dan tahapan pertama aja di Museum Bank Indonesia ini bentuknya awalnya seperti ini friends. Di belakang layar ini ada kapal Finisi mungkin zaman VOC pada saat mereka labuh dan bersandar di Batavia. Alright, friends. Next to me, there's a what's this film? There's like
Yeah, this is like pirate stuff. For me, it's kind of like a compass. And then, what's this name again? There's a map. Oh, I think this is the Binocular. compass. Oh yeah, binocular. Binocular. Oh yeah. This one is compass. It might be this one is a clock. A clock? Perhaps it's a clock. No way. Because this one is compass and binocular, single binocular. This one. All right. Whoa. Oh, this is what the coins look like. Okay. VOC. I learned that in Look like- school. Yep. Man, they are awesome. Wicked awesome. Look. Oh my god. Okay. Oh yeah, friends, look, friends. They have a ship. This ship is named the John Java. Friends, di sini ada beberapa foto tokoh dunia, tokoh pelaut dunia. Di sini juga ada ceritanya nih, ada sejarahnya. Marco Polo. Di sini ceritanya dia melewati perairan Nusantara pada tahun 1290-an. Di sini juga ada Laksamana Cheng Ho. Dia dari Cina, memimpin 7 ekspedisi ke laut-laut selatan. Kemudian, nah nih di sini dibilang berhasil membuka hubungan dagang antara Cina dan 35 negara, termasuk kerajaan-kerajaan Nusantara zaman dulu. Indonesia zaman dulu kan masih kerajaan-kerajaan. Ada juga Juan Sebastian Elcano dari Spanyol. Di sini sejarahnya dia berhasil membuka jalan laut baru pada tahun 1521. Nih, dari Belanda nih. Cornelis de Houtman. Ini dia nih. Tuh, baca nih, ekspedisinya penuh kekerasan dan pemberontakan. Dia penjajah nih, Wow. friend. Dia salah satu penjajah dari Belanda yang banyak ditulis di sejarah-sejarah. Yeah. Ini apa ya? Given mandat tot Dag. Wait. I think Orange Dag. apa 7.30 Kayaknya itu waktunya deh ya. mungkin jam bukanya kali. Giopen maksudnya. Nih tuh dibuka. ada penjelasannya di sini. Enggak, ini Iya. apa nih? Giopen. Ini di sini tuh. Bank Quran and Bank Family ini. Ya, mungkin nih jam buka dari buka. jam 7.30 sampai jam 2. Ini friend. Nah, nih ada Mengadakan transaksi tuh. zaman dulu. Nih kebayang kan zaman dulu mereka kostumnya kayak gini nih orang-orang Belanda nih. Di belakang kasir ada seorang yang bekerja sebagai administrasi, ya kan, friend? Nah itu mereka masih pakai sempoa. Masa sih? Saya pakai sempoa, masa sih pakai sempoa? Semua itu what's Itu that? alat hitung dari Cina, friend. Oh. Kayaknya bukan deh, mereka nggak pakai sempoa deh. Tapi anggaplah pakai sempoa ya. Friends, look. Itu ada kalender dari zaman dulu tuh. Zaman apa nih namanya? Sebutnya almanak tahun 1980 VOC. Nah, almanak mereka sebutnya, friend. Wow. Bukan kalender. Friends, did you know that the Netherlands take over Indonesia? It's for 300 years. But in their history, it says 305 years. It's so long, friends. Can you imagine that? Imagine like 300 years being taken over by the Netherlands. They occupy. Oh, occupied. Oh yeah. Man, that's very tiring. Nah ini dia foto-foto bukti-bukti dari orang Belanda mereka mengadakan penjajahan. Oke. Seru. Ada zaman kerajaan dan zaman jajahan. Nah ini siapa ini? Ini pernikahan zaman dahulu, friends. Ini adalah Bank Museum Indonesia di tahun berapa nih? Nah, transaksi sana dijalankan. Oke, ada toko macam gitu. And Friends, do you know what weapon is this? that's samurai. No, that's the samurai is like the person who uses it. The name is actually katana.
Katana. Oh, katana. Oh, Oh, katana sword. yeah. I thought it was samurai meaning that person Yeah, that's the person. who do the martial arts. Yeah. Actually, not martial arts, but probably using swords, katana, shields. What is it? So is that katana? I don't know if that katana. Actually, this is a katana. What it looks like? Bro, is this real? Huh? What? Sign. Yeah, that's. Sen ya. Yeah. Sen for the best. This is like in the. This one there. They have weapon here. They have gun. Weapon. Oh, wait, I Long think that's weapon. a sword. Rifle. Yeah. Oh. And the sword as well. See, look, buddy. Yeah. Yeah. Oh yeah, There's that's a sword. sword. Oh yeah, they And got this gun. a little gun. It's so dangerous. Yeah. Wait, I think there's a name there. Yeah. It's kind of hard to see because it's small. Yep. I think this is a general shirt. I'm not sure because they have only 2 stars. Is it general? No, I don't know. It says like a general. General. Probably. General. Yeah, maybe. It's too small. Perhaps. Okay. Oh. So what's next? Probably. Gitu. Itu adalah adanya. Oh yeah. Oh, actually that's not a sword. That's actually a bamboo. Ini This is a seragam Indonesian. Indonesia. Keren ya, putih isi. Awesome. Ada bendera merah putih. I didn't know hat. Dengan bambu runcing, friend. Tuh. Nah, ini senjatanya orang Indonesia. Kita menggunakan bambu. Nah ini friends, seperti ini baju tentara zaman dulu friends untuk orang Indonesia. Nah, penjajahan Belanda atau Jepang. Friend. Oke friends, ini ori namanya. Ini ori 1, ori 2, ori 3, ori 4. Apa artinya ori friends? Itu artinya uang Republik Indonesia. Mereka menggunakan ejaan lama soalnya pakai oeang. Republik Indonesia. Nah ini dia ori orida. Uang Republik Indonesia dan uang Republik Indonesia daerah. Zaman dulu tuh per daerah masih punya masing-masing. Mereka uang yang masing-masing berbeda-beda. ya betul. Karena mungkin zaman dulu terjadi negara Republik Federal. Mungkin tiap kerajaan juga yang menguasai. Enggak, mungkin karena ini daerahnya terpisah, mereka menggunakan, jadi bisa diketahui ini uang mana, daerah mana, uang ini muncul dapatnya dari daerah mana. Cuma permasalahannya apakah uang ini berlaku untuk setiap transaksi yang mereka lakukan ya? Belum. Mungkin. Zaman dulu mungkin masih Berlaku. Enggak, maksudnya transportasi kan masih susah zaman dulu. Jadi mungkin sistem perekonomiannya pun masih di dalam kota saja, mungkin ya. Makanya mungkin tiap kota atau tiap daerah punya mata uang masing-masing. Belum kayak sekarang yang bisa dibayangin tiap pulau saja sudah gampang gitu loh menjangkaunya. Zaman dulu kan transportasinya masih susah. Nah, ini A1 daerahnya ke Banda Aceh, Sumatera Utara, Padang, B5, Jambi, C5, Jambi, C2. Oh, bahkan di Jambi pun mereka ada 2 mata uang berbeda, friends. Mungkin utara misalkan. Ini Jambi, C2 dan C5. Oh, maksudnya Sumsel Bukit Tinggi dia. Ah iya. Apa yang menyebabkan mereka berbeda-beda? Mulai ori berlaku pada Oktober 1946. Pecahan pertamanya ada 100 rupiah. Berbagai masalah langsung menghantam, maksudnya pengedaran, maraknya pemalsuan, dan terganggunya pencetakan uang. Oh, selain itu kebutuhan akan pecahan kecil jauh melampaui uang tersebut. Suasana perang menyebutkan peredaran ori sehingga di beberapa wilayah terbit ori, orida. Dan uang daerah lainnya seperti Mandat, Bonpasar, dan Bonbas serta cek. Konferensi Meja Bundar pada akhir 1949 menghasilkan negara RIS. Nah ini dia, dengan DJB sebagai bank sirkulasi. Nah ini adalah metamorfosa logo Bank Indonesia dari tahun 1870-an sampai sekarang tahun 2000. Modelnya seperti ini. Wah, cool, seru. Model logonya macam-macam. Ada yang seperti ikan tahun 1930. Ini tahun 48 seperti ini.
Model ini bagus tahun 50. Oh, ternyata 1950 mirip tahun sekarang, kan? Oh, ini mungkin lebih mirip tahun 73. Ya kan? Nah, ini semua. Nah, ini tahun 79, tahun 1950, tahun 1998, ini yang terakhir, tahun 2000. 2000 lumayan cukup lama, udah 20 tahunan ya. Zaman dulu ya tulisan. Mungkin bakal berubah lagi kali ya. Dulu itu Berubah, kan. mereka berubah. Ingat nggak waktu pas kita ke perpustakaan nasional, kamu ngelihat ada tulisan Sanskerta. Nah, zaman dulu orang Indonesia zaman dulu pun masih terpengaruh dengan tulisan Sanskerta. Makanya tuh bentuknya masih kayak gitu-gitu. Ya. Belum betul-betul yang terlihat alfabet ABC-nya. Masih kayak tulisan Sanskerta. Kita pernah lihat kan di perpustakaan nasional museumnya. Ini adalah kondisi bank di dalam. Nah, ini ada uangnya, friends. Uang